Warga desa Weskus, Kecamatan Kepahyang, Kabupaten Kepahyang, Jumat pagi mendadak gempar dengan peristiwa berdarah yang menimpa seorang pelajar salah satu SMK di kabupaten setempat. PO, pelajar asal Kecamatan Pasmair Keruh, Kabupaten 4 Lawang, Sumsel tersebut ditemukan tergeletak dengan kondisi bersimbah darah di kamar kontrakannya. Meski sempat dilarikan dan mendapat perawatan di rumah sakit oleh warga bersama polisi, namun sayangnya nyawa korban tetap tak bisa terselamatkan akibat sejumlah luka tusuk senjata tajam yang dideritanya. Menurut tetangga korban, insiden berdarah tersebut terjadi sekitar pukul 3:30 pagi. Selain korban, mereka bersama polisi juga menangkap pelaku ZA 16 tahun, warga desa Penanjung Panjang atas Kecamatan Tebet Karai, teman akrab korban yang sudah 2 hari menginap di rumahnya. Kak, tadi sebelum kejadian tuh kita udah dengar suara aku dah, Kak. Apa udah pendengar aku tuh? Suaranya minta tolong, pas minta tolong tuh kami keluar kan. Keluar tuh gedor, tio, ada bunyinya lagi. Sudah minta tolong satu kali tuh. Aku garik mamang ini kan. Ngaku itu, ngaku tio tuh. Kita tengok. Lah jangan nelo sampai ada darah kan. Oh, nengok di apa kaca nih. Iya, di kaca. Berarti almarhum tuh terkapar di sini. Di kamar. Di kamar. Oh, terkapar di kamar. Pintu nih sampai itu kok didobrak, itu dobrak ya. Kan itu kunci. Polisi malam. Oh, karena itu kunci ya. Iya. Oh, iya. Nah, yang pelakunya ini memang baru hari itu nginep apa lama? 2 hari. Lah 2 hari dari Tahu aku 2 hari. Rabu. Dari kemarin ya. Oh, dari kemarin. Memang galak nginap kawan ini sebelum-sebelumnya. Tidak, baru 2 hari itu loh. Baru 2 hari itulah. Oh, iya. Tio ini lah berapa lama gak ngekos di sini? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Pokoknya dari kelas 1 ya lebih. Iya. Ibu korban yang mengetahui kejadian tersebut tak kuasa menahan tangis. Ia tak menyangka anak yang diantarkannya ke Bengkulu untuk menimba ilmu itu tewas mengenaskan di kamar kontrakan. Kasat Reskrim Polres Kepahyang mengatakan pelaku nekat menghabisi nyawa temannya tersebut karena ketersinggungan, karena korban melecehkan ibunya hingga keduanya berkelahi. Berdasarkan hasil visum korban, sedikitnya menderita 20 tusukan senjata tajam di sekujur tubuhnya. Kalau boleh dikatakan pembunuhan, tapi tetap kita gunakan undang-undang perlindungan anak. Dan antara pelaku dan korban sama-sama di bawah umur semua. Pelakunya memang bersahabat. Bersahabat. Satu sekolah. Satu sekolah. Motifnya sendiri seperti apa? Ketersinggungan karena si pelaku mengejek orang tua korban. Memang pelaku ini tidur di kontrakan korban. Iya, Berarti memang sudah kenal lama dia. sudah kenal lama. Kesehariannya sendiri dia ini memang berteman, Berteman, sering nongkrong sering. Bang, untuk luka yang dialami korban sendiri seperti apa? Dari visum hampir 20 tusukan. 20 tusukan. Itu menggunakan Senjata tajam. pisau. Hingga saat ini pelaku masih diperiksa, sementara jasad korban usai divisum langsung dibawa ke rumah duka oleh orang tuanya untuk dikebumikan. Tim Liputan melaporkan dari Kepahyang. Subdit 3 di Res Narkoba Polda Bengkulu menangkap 2 pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kedua pelaku yaitu Haris Mainandar, warga Jalan Merapi, Kelurahan Panorama, dan Hendri Suprianto, warga Kelurahan Kebun Geran, Kota Bengkulu. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita total 13 paket sabu-sabu sebagai barang bukti. Kasubdit 3 di Tres Narkoba Polda Bengkulu Kompol Manogi Simaremare mengatakan, penangkapan kedua tersangka ini bermula dari tertangkapnya Haris Mainandar di Desa Pasar Pedati, Kabupaten Bengkulu Tengah. Keduanya merupakan residivis yang baru keluar dari penjara dengan kasus yang sama. Iya. Sudah berapa lama, Bang? Dari hasil pemeriksaan yang bersangkutan atau yang dulu tersangka saya kebetulan juga adalah residivis atau pengulangan tindak pidana yang sama, dan bahkan tersangka Henry alias CN itu baru 7 bulan keluar dari lapas dalam pelaksanaan PB. Jadi 3 tahun lagi yang seharusnya dijalani. Jadi yang bersangkutan sudah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lagi. Hingga saat ini keduanya masih diperiksa dan akan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup.
Dwinka Kurniawan melaporkan dari Kota Bengkulu. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu menangkap seorang pelaku pencurian dengan pemberatan di salah satu tempat hiburan malam di kawasan objek wisata Pantai Panjang. YN warga Kelurahan Kebun Kenanga tersebut dibekuk tanpa perlawanan di kediamannya dan langsung digelandang ke Mapolresta guna penyelidikan lebih lanjut. KBO Reskrim Polresta Bengkulu Ibda Torisman Munte mengatakan pelaku sengaja datang ke tempat hiburan malam untuk mengincar ponsel pengunjung yang lengah. Akibat kejadian tersebut korban kehilangan ponsel seharga 6,5 juta rupiah dan melapor ke Polresta. Namun sayangnya saat ditangkap barang bukti ponsel tersebut telah dijual oleh pelaku. Itu ada kasus pencurian ini dengan pemberatan 3 handphone ya. Handphone ada di TKP-nya di salah satu kafe di Pantai Panjang. Ya. Jadi selanjutnya pada saat itu pengunjung ada di situ bawa handphone Samsung. Selanjutnya diambillah oleh pelaku ini. Diambil pelaku ini inisialnya E, selanjutnya dijualnya itu sekitar 6.500.000. Dari hasil penjualan itu dia membeli sepeda motor. Nah, sepeda motor sudah kita amankan juga hasil dari kejahatannya ini kan. Jadi dia kita amankan di Kebun Kenanga kemarin dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim Gading. Dari pemeriksaan, uang hasil penjualan ponsel tersebut digunakan pelaku untuk membeli sepeda motor. Saat ini barang bukti sepeda motor telah disita polisi. Sementara pelaku masih diperiksa dan terancam dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bengkulu. Seorang developer atau pengembang perumahan di Kabupaten Rejang Lebong ditangkap polisi. AW, warga Desa Rimorcap, Kecamatan Curup Selatan tersebut diduga telah melakukan tindak pidana penipuan kepada para nasabahnya, berkedok membangun rumah mewah dengan biaya murah. Meski pelaku belum ditampilkan, namun Kasih Humas Polres Rejang Lebong Ibtu Sinar Simanjuntak membenarkan penangkapan tersebut. Bahkan saat ini pelaku telah ditetapkan jadi tersangka karena sudah ada 3 warga yang melapor menjadi korbannya. Patut diduga melaksanakan penipuan terhadap nasabah-nasabah. Saat ini sudah diamankan di Polres Rejang Lebong. Yang patut kita duga bahwa orang tersebut sudah berada di Polres Rejang Lebong kurang lebih 10 hari. Berarti statusnya sudah tersangka Pak Kasih? Statusnya saat ini sudah tersangka dan saksi-saksi sudah kita periksa. Untuk korban membuat laporan pada sampai saat ini sudah 3 orang, namun informasi yang kita dapat masih ada korban-korban lain yang belum membuat laporan. Saat ini pelaku yang telah ditetapkan jadi tersangka tersebut masih diperiksa guna penyidikan lebih lanjut. Rizky Mardani melaporkan dari Rejang Lebong.